Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari yang penuh rahmat dan berkah, Allah hadirkan kita seperti yang dikatakan oleh pembawa acara atau kata sambutan di Pulau Dewata, Pulau Bali. Kalau di luar ketika mendengar Pulau Dewata, Pulau Bali, yang ada di benak mereka hal-hal yang kita tahu bersama, turis dan lain-lain. Tapi malam ini di Pulau Dewata diadakan pujian-pujian kepada sang makhluk yang dicintai oleh sang pencipta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Al-Habib Syauqi, adik dari Habib Mahdi, Pulau Bali berasal dari Bali, Bali, Golbi, hatiku. Maka malam ini kita katakan istilah itu sangat tepat sekali. Dari apa? Dari indahnya akhlak orang-orang yang di Bali, baik dari habaibnya, begitu akhlak, begitu sopan, dari muhibbinnya, dari hajinya, Masya Allah, dari ikramnya. Maka kita katakan Bali fi Bali, kota Bali ada di hati kita. Mudah-mudahan Allah makmurkan, insya Allah. Kalau mereka, para turis datang ingin menikmati keindahan pulau yang diciptakan oleh Allah ini, Pulau Bali, maka kita mohon kepada Allah mereka pulang membawa hidayah dari Allah. Wa hadza laysa biba'id, dan hal ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang jauh. Kalau kita mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak Anda, orang-orang yang datang ke sini walaupun niatnya untuk hiburan dan seterusnya, tapi melihat akhlak orang muslim penuh cinta, penuh damai, penuh kasih sayang, sopan, pulang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi siang setelah khutbatul Jumat di Masjid Agung Al-A'la, betul ya, di Gianyar, setelah kita khutbah luar biasa, masjid penuh. Kemudian setelah sholat Jumat ada tanya jawab. Datang dua orang, satu dari Soviet, satu dari Irak. Datang masuk Islam, tidak bersama kita. Selesai acara tanya jawab, dia duduk langsung syahadat di depan masyarakat yang masih ada ketika setelah sholat Jumat.
Mungkin dia datang ke sini untuk pesiar, untuk hiburan, tapi pulang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhlak Nabi, pemahaman tentang Islam sesuai dengan yang diingini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman tentang syariah, pemahaman tentang jihad secara hakiki yang bersanad dari guru-guru mulia sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga, Allah pelihara, sehingga tidak ada satupun yang bisa menyalahkan Islam dan muslimin. Gak ada satupun yang bisa menyudutkan Islam dan muslimin, karena semuanya akhlak, semuanya budi pekerti, semuanya cinta, semuanya rahmat, diwarisi oleh sang pembawa rahmat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka kita ucapkan jazakumullah khair, terima kasih kepada para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat, dan malam ini ada di Masjid Raya Baitur Rahmah, masjid yang begitu indah. Saya mulai tadi lihat masjid ini karena saya lagi bikin masjid. Kok bagus ini, kepingin saya tiru ini. Kalau ada arsiteknya bisa kita undang ke rumah ini. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi acara yang berkah. Mudah-mudahan menjadi acara yang mengundang ridhonya Allah. Menjadi acara yang mengundang pandangan Rasulullah. Tadi kita udah dengar dari guru kita Al-Habib Ali Al-Hamid dari Bogor, Masya Allah. Habib Bagir, Zakar Ali Al-Haddad Al-Hamid Ayal bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Pidato pertama Al-Habib Muhammad Bagir Al-Hamid, yang kedua Al-Habib Ali Al-Haddad, yang ketiga Habib Hasan Al-Muhdar. Semuanya cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan Masjid Rasulullah nisbahnya kepada Habib Mundir, dan Habib Mundir tidak jadi Habib Mundir kecuali barokah guru mulianya Habib Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Mundir hasanah min hasanat Habib Umar, kebaikan dari kebaikan yang begitu luas dari guru mulia Sidi Habib Umar Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan mendapat madad dari Syekh Abu Bakar bin Salim, mendapat berkah dari guru mulia Habib Umar. Amin ya rabbal alamin. Allah ampuni semua dosa pendiri Masjid Rasulullah Habibana Mundir Al-Musawa wa Haji Badruddin. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan mereka dengan orang-orang saleh dan semua yang ikut serta mensukseskan acara ini dan menjaga majlis ini. Allah yahfadhum min jamil balaya wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Tadi kita dengar dari Habib Muhammad Bagir Al-Hamid bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang perhatian Nabi Muhammad. Acara ini adalah acara kita ingin mencuri pandang Nabi Muhammad. Habib Muhammad Bagir tadi menceritakan hendaknya kita berusaha membuat Nabi menoleh kepada kita. Kita berusaha membuat Nabi senyum kepada kita. Kita berusaha membuat Nabi ridha kepada kita. Segala hal dilakukan untuk membuat Nabi ridha, untuk membuat Nabi senyum, untuk membuat Nabi melirik kita. Katakan sering Sayyidi Habib Umar mengatakan, senyuman Rasulullah, kalau Nabi tersenyum kepada kita sekali aja, apapun yang kita lakukan itu kecil. Roh kita korbankan untuk mendapat senyuman Nabi itu kecil. Allahumma salli ala Muhammad. Apakah ini tidak menyalahi tauhid? Sebagian saudara kita sok lurus dalam tauhid, sok tahu, sok tauhid. Kok ingin pandangan Nabi, kok
ingin ridhonya Nabi, kau ingin senyuman Nabi, mestinya kan kita ingin pandangan Allah, ingin ridhonya Allah. Mulai kapan Allah dan Nabi terpisah? Mulai kapan? Kapan Allah dan Nabi terpisah? Allah dan Nabi satu. Ridhonya Allah ya ridhonya Nabi, ridhonya Nabi ya ridhonya Allah. Allah dan Nabi satu. Nabi Adam alaihissalam mulai diciptakan oleh Allah, beliau melihat arsy. Ternyata tertulis di arsy dan di pintu surga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Nama Allah disejajarkan dengan nama nabinya, satu baris. Bukan la ilaha illallah bawahnya Muhammad Rasulullah, cecer satu baris la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah ngajari kita bahwa nabinya dan zat Allah ridhonya satu. Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Al-Quran, siapa yang taat sama Rasul maka dia telah dinyatakan taat kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Siapa yang dapat ridhonya Rasul berarti dia dapat ridhonya Allah. Siapa yang dapat senyuman Rasul maka dia telah mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai kapan Allah dan Rasul anda pisah? Jangan anda pisahkan antara Allah dan Rasul. Ketika Nabi berbicara hijrah, man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasul. Kenapa kok ada Rasul? Udah ada untuk Allah? Galala, untuk Rasul juga sama. Siapa yang hijrahnya untuk Allah, hijrah ini memang keluar dari satu tempat, tapi Nabi memberi makna yang lebih luas, sehingga beliau bersabda, al-muhajiru man hajara su'a. Hakikat hijrah meninggalkan kejelekan. Bukan hanya kita pergi dari tempat ke tempat, seperti hanya hakikat jihad, bukan membawa pedang. Wal mujahidu man jahada nafsah. Orang yang melawan nafsunya, diajak nafsunya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah sebagai lambang ta'ah, sehingga hadis ini dinyatakan separuh agama kembalinya ke hadis ini. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya tujuannya untuk mendapat ridha Allah. Wa, bukan au di sini. Wa, dan mendapat ridhonya Rasulullah. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan ridhonya Rasulullah. Ini sebagai bukti bahwa Rasul diposisikan oleh Allah, ridhonya Rasul, ridhonya Allah, cintanya Rasul, cintanya Allah. Maka jangan anda pisahkan antara Allah dan Rasul. Takut anda akan dipisahkan antara anda dan surganya. Mudah-mudahan acara ini mengundang perhatian Nabi kepada kita. Mudah-mudahan acara ini membuat Nabi tersenyum kepada kita.
Jika Nabi tersenyum kepada kita karena acara ini, maka beruntunglah kita semua. Beruntung panitia yang mengadakan acara ini. Beruntung masyarakat yang hadir acara ini. Dan acara ini disaksikan oleh banyak orang lewat TV Al-Wafa Tarim. Dan media TV Al-Wafa Tarim juga hadir di majlis ini. Mudah-mudahan seperti Allah turunkan rahmat di tempat kita ini, di Masjid Raya Baitur Rahmah, Allah turunkan di rumah mereka masing-masing yang menyaksikan acara ini. Amin ya Rabbal. Kalau kita lihat, untuk apa Habib Mundir jauh-jauh dari Jakarta naik mobil seringnya sampai ke Bali ini, hampir setiap kota beliau membuat majelis. Bukan hanya di Bali aja, hampir setiap kota dari Jakarta sampai Bali beliau bikin majelis Rasulullah, majelis Rasulullah, majelis Rasulullah, sampai ke Bali. Kadang-kadang mampir ke rumah di Keraksan di Probolinggo. Untuk apa? Untuk menggembirakan Rasulullah, untuk membuat Rasulullah tersenyum, untuk membuat Rasulullah bangga. Maka hidupnya semuanya dikorbankan, hartanya semuanya dikorbankan. Demikian sahabat Nabi Muhammad, demikian sahabat Rasulullah. Mereka akan melakukan apapun untuk membuat Nabi bangga dengan mereka. Berusaha untuk menjadi orang yang dekat dengan Nabi, berusaha ingin mencuri pandangan Nabi, berusaha ingin mencuri senyuman Nabi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang perhatiannya selalu ingin bersama Nabi, mendapat ridhonya Nabi, ketika dilihat bahwa cinta kepada Ahlul Bait, memperhatikan cucu-cucu Nabi, itu mengundang perhatian Nabi. Beliau nasihati kita dalam hadis Bukhari, curi pandangan Nabi min ahli baiti. Curi pandangan Nabi dengan perhatikan Ahlul Bait Nabi. Ini beliau ucapkan. Kenapa? Karena beliau selalu berusaha mencuri pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan pada perang Badar, perang yang sangat dahsyat, atau perang yang lain, ada putra sahabat Ansar, sahabat Ansar, orang Madinah, ikut perang. Namanya Abdullah, dua-duanya namanya Abdullah. Ada riwayat yang mengatakan lain. Ala kulli hal, manahtam bil asma, namanya siapapun, yang penting kisah ini ada. Yang meriwayatkan hadis ini sahabat Abdurrahman bin Auf. Dua anak sahabat Ansar kecil, umur belasan, memaksa ingin ikut perang. Satu anak ketika disuruh oleh Nabi baris, Nabi sebelum perang dicek. Dua anak ini supaya terlihat dia sebagai orang yang dewasa, takut dilihat oleh Nabi anak kecil dan disuruh pulang, sehingga dia berusaha untuk jinjit gini. Kata orang Bali apa jinjit? Jinjit. Maturan apa, Beb? Neteng. Banyak orang Madura nih, banyak orang Madura. Oh, teretan. Neteng, jinjit gini, supaya kelihatan tinggi. Yang satu lolos, dilihat oleh Nabi dalam keadaan dia jinjit gini. Yang satu mungkin jinjit lama nggak dilihat Nabi, dia capek waktu berdiri biasa, Nabi lihat dia. Kamu sini, kamu masih belum waktunya, kamu pulang dulu. Pulang nangis sama orang tuanya. Loh, kenapa anakku? Rasulullah nyuruh kamu pulang, kamu minta izin saya kasih.
Tapi Rasulullah nyuruh kamu pulang, mau dia apa? Enggak, bah. Itu teman anak. Kok boleh ikut perang sama Nabi? Padahal dia sama saya. Bahkan kalau saya gulat sama dia, saya yang menang. Kok dia yang ikut? Kok boleh? Kalau saya katakan keinginanmu kepada Nabi, datanglah ayahnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anakku, kau suruh pulang, dia protes. Karena temannya kau bolehkan ikut. Dan dia kalau gulat sama temannya yang ikut itu, dia akan menang. Senyum Nabi, ayo coba gulat, tak lihat. Gulat sama temannya itu betul, menang. Akhlas, kamu dua-duanya boleh ikut perang, kata Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika perang, dua anak ini posisinya di sebelah kanannya Abdurrahman bin Auf dan sebelah kirinya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman di tengah-tengah. Abdurrahman bin Auf sahabat muhajir, orang Mekah. Ya Allah, kok anak kecil sebelah kiri, sebelah kanan anak kecil. Ingin posisi dua anak ini diganti dengan orang yang lebih dewasa. Karena perang dahulu nggak sama perang sekarang. Sekarang kan dari jauh. Siapa yang nggak bisa? Dulu itu berhadapan, berdekatan, membunuh musuh harus jarak 1 meter. Sehingga diperlukan teman yang kuat. Ketika Abdurrahman bin Auf terdesak, yang sebelah kanan akan bantu, sebelah kiri bantu. Kalau kanan kiri anak kecil, dia akan kerepotan ngemong anak ini. Sehingga Abdurrahman bin Auf berkeinginan dua anak ini diganti. Belum selesai, si anak sebelah kanan ini memanggil Abdurrahman bin Auf, ya am, wahai paman. Pikir gak jadi ikut perang ini, takut. Golah, ada apa? Nanti kalau udah perang mulai dan nampak Abu Jahal, siapa yang dicari? Abu Jahal. Tolong kasih tahu saya. Abu Jahal orang Mekah, kafir Mekah. Dia orang Madinah, nggak kenal sama Abu Jahal, hanya dengar namanya. Yang ditanyakan pemimpinnya orang kafir Quraisy, orang yang paling kejam dengan muslimin, orang yang paling benci dengan Nabi Muhammad, dan tinggi besar kuat. Mau apa kamu wahai anakku cari Abu Jahal? Mungkin kata Abdurrahman bin Auf, saya aja takut sama orang ini. Mau apa kamu tanya Abu Jahal? Saya dengar dia sering mencaci Nabi Muhammad. Gak terima, Pak. Si anak ini gak terima siapapun yang nyaci Nabi berhadapan dengan saya. Belum selesai kagum Abdurrahman bin Auf dengan anak ini, yang sebelah kiri manggil juga, ya am, kalau nanti perang muncul Abu Jahal, tolong kasih tahu saya yang mana yang Abu Jahal itu. Mau apa kamu anakku? Saya dengar dia selalu mengganggu dan menyakiti Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini akidah sahabat Nabi. Ini akidah sahabat Nabi. Kata Tuan Merkhaf, Masya Allah, ini dua anak kecil tapi lebih afdal dari orang dewasa ini. Udah jangan diganti deh. Mulailah peperangan. Abu Jahal badan tinggi besar, kudanya besar, dan yang paling depan langsung nampak. Ketika nampak Abu Jahal, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu arda memberitahu kepada dua anak ini loh orang yang kamu cari, Abu Jahal. Bukan ini santri saya ini yang nyoting. Ini loh Abu Jahal yang kamu cari, kata sahabat Abdurrahman bin Auf. Tangan saya belum turun setelah menunjuk Abu Jahal, dua anak ini loncat lari dari tempatnya seperti serigala
menyambar domba. Gak tahu bagaimana caranya dua anak ini bisa menusuk perut Abu Jahal. Abu Jahal di kudanya begitu besar, anak ini jalan kaki. Gimana ceritanya loncatnya seberapa hebat bisa menusuk Abu Jahal tanpa rasa takut, sampai Abu Jahal terjatuh dari kudanya. Ternyata rajanya orang kafir, baru mulai perang sudah KO. Ini baru mulai, udah KO dia, jatuh duluan, terkapar di tanah sakarat. Dan dua anak ini lari dengan pedangnya yang berlumuran darah Abu Jahal. Kemana? Ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inni qataltu Aba Jahlin. Kata si Abdullah yang sebelah kanan, saya telah membunuh musuhmu ya Rasul. Yang sebelah kiri enggak mau kalah, lah saya yang bunuh Abu Jahal ya Rasul. Rebutan siapa yang membunuh Abu Jahal di depan Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk supaya Rasulullah bangga dengan dia, untuk supaya Rasulullah senyum dengan dia. Itu yang dicari, bangganya Nabi Muhammad, senyumnya Nabi Muhammad, perhatiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kata Nabi, arini saifakuma. Udah jangan bertengkar, anak kecil jangan bertengkar. Tunjukkan kepadaku pedangnya kamu. Mana yang belum mandara itu? Ditunjukkan kepada Nabi. Dicium oleh Nabi. Mana pedang? Dicium pedang yang satu. Antuma qataltuma Aba Jahal. Kamu berdua yang membunuh Abu Jahal. Udah gak satu karat. Ini darahnya Abu Jahal. Kamu dua-duanya yang telah membunuh Abu Jahal. Allahumma shalli Muhammad. Saya tidak bisa membayangkan bangganya, gembiranya, senangnya dua anak ini setelah Nabi tersenyum dan mengatakan kamu yang telah membunuh Abu Jahal. Allah, ini akidah sahabat Nabi, ini tauhidnya sahabat Nabi. Ingin perhatian Nabi Muhammad, karena perhatian Nabi ridhonya Allah, senyuman Nabi ridhonya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kalau seorang wali, seorang ayah, seorang ibu dinyatakan oleh Allah ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya ayah dan ibu. Kalau kita mendapat ridhonya ayah dan ibu, kita dapat ridhonya Allah. Apa perbandingan ayah dan ibu kita dibandingkan Rasulullah? Gak ada yang lebih agung dari Rasulullah. Kalau ridhonya ayah dan ibu kita dapat ridhonya Allah, bagaimana ridhonya Rasulullah? Bagaimana ridhonya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Inilah sahabat Nabi, dan ini dinyatakan oleh Nabi, dan ini dilakukan oleh Nabi. Sahabat Dzulbijadain ketika meninggal dalam peperangan, cerita yang cukup panjang. Intinya, ketika ditaruh di tiang lahat, Nabi sendiri yang menaruh beliau. Kemudian Nabi berkata, Allahumma ridha anhu fa innahu asbaha au amsa wa ana radin. Ya Allah, ridhoi dia karena dia telah membuat aku ridho ya Allah. Aku ridho dengannya ya Allah, maka ridhoi dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi yang melakukan ini, ridhonya Nabi mengundang ridhonya Allah. Ini akidahnya Nabi, ini akidahnya sahabat Nabi, ini akidahnya aulia salihin. Semuanya mencari ridhonya Rasulullah.
salah satu ulama di negara Yaman. Lupa namanya. Kok ono Kiai lali. Loro untu. Ya, dia tak kasih PR Habib ini cari namanya. Seorang ulama dari kota Yaman. Ma'ruf, namanya Ma'ruf, terkenal. Bas sekarang saya lupa mau dia apa nang lali. Ngawur dah. Ngawur di TV kok di sini wong akeh kula. Dia mau haji. Dia mau haji. Di tengah perjalanan bertemu seorang perempuan pakai hijab gitu lagi makan bangkai. Makan bangkai. Bangkai kambing, bangkai himar, bangkai najis haram. Abdullah bin Mubarak. Ya, siapa? Antum kasih hadiah nanti. Kawinkan orang Bali dia. Masuk TV ya. Oh maaf Pak, guyon. Mulai ngedoleh nang Bali maneh. Abdullah bin Mubarak ketemu perempuan pakai hijab lagi makan bangkai. Bangkai haram. Dia ulama. Maka didekatilah perempuan ini. Ya amatillah, wahai perempuan, ini bangkai najis, haram untuk dimakan. Si perempuan ini enggak menoleh. Dia berkata, imdi fi hajatik, jarok norok jalan. Tegas. Jangan ikut-ikut urusan orang. Kamu jalan, udah teruskan perjalananmu. Kalau enggak bisa, kata Abdul Mubarak, saya melihat mungkar di depan saya, maka saya harus memberi nasihat. Bangkai haram, jalan. Mau enggak faham jalan, jalan. Walah maaf, saya enggak bisa. Ini haram. Dijawab oleh perempuan itu, haram lak, halal li. Bangkai ini haram untuk kamu, tapi untuk saya halal. Loh kok ono hukum kayak ngono? Kok ada hukum kayak gitu? Kalau haram ya haram, halal ya halal. Paksa orang ini, perempuan ini, sampai dia maunya menutup keadaannya karena dipaksa. Dia ngomong, di rumah ada anak-anak yatim, nggak ada yang dimakan. Kita sudah isyraf alal maut, hampir mati karena kelaparan. Maka bangkai ini halal untuk kita, haram untuk kamu karena kami kelaparan sekarang. Kalau nggak makan kami mati. Maka kami akan menyambung hidup dengan makan sedikit dari bangkai ini. Kami tahu hukum Islam, kami tahu syariat Nabi. Maka bangkai ini halal bagiku, haram bagimu. Oh Masya Allah. Mana anti kalau boleh tahu, kamu ini siapa? Lanceng nih kayak Abdul bin Mubarak. Kepingin tahu siapa kami? Kalau iya, Ana Syarifah, cucu Nabi Muhammad. Ana ini cucu Nabi Syarifah. Kalau ya ilaha illallah, la ilaha illallah. Cucu Nabi kelaparan sampai makan bangkai. Abdullah bin Mubarak mau haji dengan bekal yang banyak. Bagaimana saya akan menghadap Rasulullah meninggalkan cucunya kelaparan kayak gini? Gak punya wajah saya untuk ziarah Nabi. Udah Abdullah bin Mubarak tahun ini gak jadi haji, semuanya dikasihkan. Udah
sekarang bangkai ini haram bagi kamu wahai Syarifah, karena kamu udah kaya sekarang. Ini semua bekal hajiku, ambil, dan saya pulang nggak jadi haji. Untuk apa beliau lakukan ini? Ini mau haji nih Pak, ulama bekal banyak dia bawa. Untuk apa dia batalkan hajinya, diberikan semuanya kepada perempuan ini? Untuk mencuri pandang Rasulullah, untuk mencari ridhonya Rasulullah. Gak jadi haji. Pulang dari haji rombongan dari negaranya, Abdullah bin Mubarak seperti biasa orang silaturahmi haji dengan mengatakan haji mabrur, wasajan masykur, ziarah lan tabur, mudah-mudahan hajinya mabrur dan terus. Kemudian minta istighfar. Sunnah orang pulang haji kita minta untuk mengistighfarkan kita, itu sunnahnya. Ziarah haji minta istighfar kepada orang yang haji, karena Allah janji Allah mengampuni yang haji dan yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Itu sunnahnya, datang minta istighfar, bukan datang minta kacang, bukan datang minta jilbab Bu, datang minta istighfar yang Abdullah bin Mubarak datang kepada yang haji daerahnya, dan yang haji itu yang didatangi Abdullah bin Mubarak juga berkata kepada Abdullah bin Mubarak, wa anta, dan kamu juga Abdullah bin Mubarak, haji mabrur juga, sa'yan masykur juga. Bingung dia nggak haji. Loh, saya nggak jadi haji. Kif, ojo softo, jangan gurau kamu. Oh, saya lihat kamu tawaf kok. Loh, ya apa sih? Mungkin ketok-ketokan kelihatan aja ini. Datang kepada sahabatnya yang lain, demikian juga haji mabrur, saya masykur. Yang sahabatnya itu juga ngomong, kamu juga Abdullah bin Mubarak, haji mabrur. Saya nggak jadi haji. Wong kita sa'i bareng kok. Loh ya apa sih? Ketiga, keempat, kelima, semua orang yang didatangi menyatakan, saya bersama kamu di Ka'bah, di masjid, di Mina, di Arafah. Kalau bingung Abdullah bin Mubarak, apa ini? Malam hari Abdullah bin Mubarak mendengar suara, namanya hatif. Hatif itu ada suara, gak ada yang bersuara, gak ada bentuk orangnya, namanya hatif. Hatif ini bisa dari malaikat, bisa dari orang saleh, tapi awas, hatif juga bisa dari syaitan. Jadi gimana cara kita membedakan ini dari malaikat atau dari aulia atau dari orang saleh? Lihat ucapannya. Kita disuruh apa oleh orang itu? Kalau disuruh baik, maka itu dari malaikat, dari orang saleh. Karena guru-guru mulia yang arif billah itu tembus Pak, memperhatikan santrinya dimanapun dia berada. Kadang-kadang kalau santri itu hubungannya kuat sama gurunya, ditegur langsung. Gurunya di Tarif, santrinya di Jakarta, ditegur sama gurunya. Kalau hubungannya kuat antara santri sama gurunya tadi itu. Ini hatif, cerita panjang. Abdullah bin seperti dari syaitan seperti apa? Syekh Abdul Qadir Jailani dapat hatif dari syaitan. Tengah malam Syekh Abdul Qadir Jailani ini didatangi cahaya. Kemudian cahaya itu bersuara, ya abdi Abdul Qadir, wahai hambaku Abdul Qadir. Berarti siapa dia? Tuhan, kan gitu. Ngomong hambaku, wahai hambaku Abdul Qadir. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani diriwayatkan waktu itu terasa suara itu sampai ke hatinya Pak, dari hebatnya syaitan. Dingin sampai ke hatinya, tapi didengarkan sama Abdul Qadir Jailani, gak terpengaruh. Golok, ngomong apa ini? Siapa ini? Saya bebaskan kamu dari semua kewajiban. Jadi gak wajib sholat, gak wajib poso. Langsung ngambil terompal Syekh Abdul Qadir Jailani, dilempar.
Ikhsa ya la'in. Pergi kamu wahai makhluk yang celaka. Langsung berubah cahaya menjadi asap gelap. Tanya, dari mana kamu tahu kalau saya ini syaitan? Kata setan, bukan saya ini, saya bebasan. Sing genapa. Lihat sama saya sampean. Gala dari ucapanmu. Saya bebaskan dari semua kewajiban. Gak ada yang dibebaskan oleh Allah satupun dari makhluknya Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, masih wajib sholat. Ini Abdul Qadir udah gak wajib sholat lagi. Hayal ini. Saya tahu kamu syaitan dari kalimatmu. Ini hatif tapi dari Syekh Abdullah bin Mubarak. Terdengar hatif, wahai Abdullah bin Mubarak, akankah Allah biarkan niat kamu haji kamu batalkan karena cucu Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah telah menciptakan malaikat atas surat gambar kamu, bentukmu, dan dia haji setiap tahun sampai hari kiamat, dan hajinya untuk kamu pahalanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah akidah ulama bagaimana mencuri pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berusaha Nabi tersenyum dengan mereka. Karena senyuman Nabi adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Nabi sekali lagi adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini mengundang ridho Nabi. Mudah-mudahan acara ini mengundang senyuman Nabi. Mudah-mudahan acara ini mengundang perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Nabi menyuruh kita untuk banyak ingat sama Nabi. Perbanyak ingat sama Nabi. Dengan apa? Menyuruh kita banyak sholawat. Aktsiru min sholati alaihi. Aktsiru min sholati alaihi. Apalagi di bulan Sya'ban. Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan diturunkannya ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban bulan yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Sya'banu syahri. Perbanyak ingat salawat kepada Nabi. Kenapa? Supaya ingat Nabi. Butuh apa? Butuh apa Nabi itu kepada kita? Padahal Allah sudah salawat kepada beliau, malaikat sudah salawat kepada beliau. Butuh apa salawat kita? Nabi tahu Pak, kalau kita selalu ingat Nabi, kalau lisan kita selalu menyebut Nabi, kalau hati kita merindukan Nabi, Allah akan ridha kepada kita. Allah akan merahmati kita. Hanya itu, supaya kita ini jadi orang selamat dunia akhirat, maka Nabi menyuruh kita untuk selalu ingat Nabi Muhammad. Jangan mengandalkan amal udah di akhir zaman ini. Jangan mengandalkan ibadah di akhir zaman ini. Al-Habib Zain bin Sumit mata'anallah bituli hayati, mudah mempanjang umur, sehat wal afiyah. Ulama kita, guru dari guru mulia kita, beliau menganjurkan kita di akhir zaman untuk memperbanyak 3 amalan. Pertama, sedekah. Tadi kotak jalan ya. Kotak jalan, naruh sampai. Naruh uang. Apa cuma jadi penonton? Perbanyak sedekah. Kedua, perbanyak istighfar. Ketiga, perbanyak salawat kepada Nabi Mukhtar. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Karena amalan ini yang membuat kita selamat insyaallah. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang diridhoi oleh Allah. Acara ini yang mengundang ridhonya Allah, apalagi dihadiri para habaib, para dai, masyaallah, sesepuh kita Al-Habib Umar dan Habib Saleh, Masya Allah, hadir bersama kita. Beliau udah tua, menyempatkan untuk hadir, untuk menambah berkah.
para dai-dai kita, para habaib kita, para ulama kita, para tokoh masyarakat kita, insyaallah tidak diragukan lagi menjadi majlis yang berkah. Tidak ada yang hadir atau yang menyaksikan acara ini kecuali semua dosa diampuni oleh Allah, semua hajat dikabulkan oleh Allah, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama Rasulullah Ahmad dan almarhumin baik Habibana Mundir dan Haji Badruddin dan para ulama, para solihin yang menghidupkan majlis Rasulullah, dan para dai, para asatid takmir masjid yang menjadikan Islam indah di Bali ini, Islam sejuk di Bali ini, sehingga turis-turis dari luar negeri yang datang ke Bali mempunyai kesempatan besar untuk pulang membawa hidayah dari Nabi Muhammad, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah memanjangkan umur mereka, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka, menyembuhkan dari segala penyakit, menyembuhkan dari segala, menyelamatkan dari segala musibah. Dan semua yang hadir yang menyaksikan acara ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya kebahagiaan kita dunia akhirat, untuk menjadikan kita orang bahagia di dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, dima Allah yang di tangannya kemuliaan kita dunia akhirat, Allah muliakan kita dunia akhirat. Allah di tangannya keselamatan kita dunia akhirat, Allah selamatkan kita dunia akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir, terima kasih kepada takmir masjid dan majlis Rasulullah dan para habaib. Kita datang dengan tim TV Al-Wafa Tarim. Sedikit perkenalan, tak kenal maka tak sayang. Mungkin sudah ada yang mengikuti bahwa para alumni Habib Umar, ini termasuk Habib Mahdi, Habib Ali dan semuanya, bikin televisi bersama, namanya TV Al-Wafa Tarim. Semua alumni, semua simpatisan Habib, karena nisbahnya kepada Habib Umar. TV Al-Wafa Tarim bisa disaksikan televisi ini 24 jam, baik live maupun tidak live, di satelit parabola. Kalau pakai parabola maka dipanggil teknisinya, suruh cari TV Al-Wafa Tarim, pakai NEN Media. Kalau nggak punya parabola, maka bisa disaksikan televisi Al-Wafa Tarim melalui HP Android. Sementara masih Android, dan insya Allah akan melangkah ke HP satunya, apa namanya itu? Apple itu, iPhone. Sementara bisa disaksikan melalui HP Android. Coba yang bawa HP ditunjukkan Habib HP-nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mana HP-nya? HP-nya mana? Ayo coba dilihat bagus mana sama HP-nya Habib. Ada, kalau di HP kita di Jawa itu ada Play Store. Tidak tahu HP-nya orang Bali ada enggak? Ada Play Store. Coba diketik Play Store, dibuka. Play Store dibuka, diketik Al-Wafa Tarim. Diketik Play Store Al-Wafa Tarim. Sebentar, ada kuotanya enggak anunya? Kalau nggak ada, taruhin aja, muter-muter tok kok. Yang berhasil kita kasih air, kita bacakan doa, mudah-mudahan hajatnya qabul. Satu laki, satu perempuan. Biasa kalau tempat yang baru untuk spot kita kasih hadiah air ruqyah. Kita minta nanti habaib mendoakan, satu laki, satu perempuan yang pertama kali mendownload. Play Store diketik Al-Wafa Tarim. Ketemu
kaligrafi kuning itu diinstal. Bukan YouTube ya, bukan YouTube, aplikasi Play Store. Nah itu ada gambarnya siapa di situ? Mana gelap gitu. Mana? Aplikasi, bukan YouTube. Diinstal. Masya Allah. Ya itu belum sampai lihatan itu. Ah belum, itu sudah itu. Sini ini dulu. Ini Anda bisa nonton TV Al Wafa Tari melalui HP 24 jam. Mana kasih mic? Kasih mic itu tuh di situ. Baik di shooting. Salaman di sini. Masuk TV sampean saiki. Siapa namanya? Tidak tahu nyekel mic ke depannya. Namanya siapa? Namanya Maulana Habib. Maulana. Ya, khair. Maulana ya Maulana. Dari sini Bib, dari Kampung Jawa asli. Denpasar. Denpasar. Masya Allah. Udah install? Sudah sampun Bib. Gambarnya siapa? Gambarnya antum. Antum ini siapa? Habib Hasan. Habib Hasan. Ganteng apa elek? Ganteng luar biasa Bib. Jadi air rupiahnya. Ada muslimat siapa? Oh, kasih mic-nya. Mic-nya kasih. Untuk sampean mriko, cok kok mrene sampean rono. Ibuke kok mrene. Masya Allah. Ini untuk hadiah Ramadan, sehingga Anda bisa Ramadan menyaksikan kajian-kajian istimewa. Nanti Habib Mahdi akan tampil bulan Ramadan di TV Al Wafa Tari ini. Besok di kontennya diambil. Siapa namanya Bu? Duduk aja, duduk. Vicky Hidayati. Oh, dari mana? Asli dari Kampung Jawa. Di sini? Nggih. Di Denpasar? Nggih. Tuan rumah? Oh, Insya Allah. Sudah install? Sudah, Beb. Mana? Sip. Tak wani aku ngomong ganteng apa elek. Ya wes. Ini kasih airnya. Apa Bu? Insyaallah ini sebagai simbolis saja ya. Minta doa habaib itu. Masya Allah. Ini satu siapa tadi Maulana, yang satu siapa jenenge lali wis mau. Ini sebagai simbolis, usahakan di HP Anda, anak Anda udah install aplikasi TV Al Wafa Tarim supaya ada pilihan yang baik. Ada program istimewa banyak. Kalau malam Jumat itu ini kasihkan ini malam Jumat Maulid ping 5, Maulid di Habib Jamal Batu live, kemudian Maulid di pondok di rumah Nurul Iman, kemudian Maulid di Habib Jindan live dari Jakarta, dari mana Tangerang. Yang keempat live Darul Mustafa Tarim Habib Umar, karena di sana jam 7, di sini jam 11 malam. Masya Allah. Tuwuk mari sampai maca maulid. Dan ada kajian roha setiap sore jam 4. Baik saya gantian sama Habib Jindan di roha itu. Kemudian ada kajian para ulama Habibana Taufik tiap pagi. Alumni Abu Yamaliki Ustadz Hasan Nur atau Nur Hasan Malang. Dan untuk ada kajian spesial, kajian tanya jawab live langsung setiap Selasa malam Rebu jam 8 WIB atau jam 9 WITA ya, sampai jam 10 itu tanya jawab live, nggak ada ceramah.
Assalamualaikum, langsung jawab pertanyaan yang sudah masuk. Banyak pertanyaan, Masya Allah, bahkan dari luar negeri, Brunei, Malaysia, kadang-kadang dari Hong Kong, kadang-kadang bahasa Inggris. Untung saya bisa bahasa Inggris, ya ditranslate lewat Syekh Google. Pertanyaannya bahasa Inggris, ditranslate Syekh Google sehingga kita jawab. Saya bisa jawab, walaupun pertanyaannya bahasa Inggris, karena ditranslate pakai Syekh Google jadi bahasa Indonesia. Artinya, Masya Allah, pertanyaan dari beberapa daerah. Maka saya ingin Selasa depan ini, karena ini tiap minggu, setiap Selasa malam Rebu, saya ingin ada pertanyaan dari Denpasar sini. Siap? Nah, ini tim TV hadir di sini. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang dari Denpasar, tolong diangkat, dispesialkan, karena Bali fi Bali. Bali ada di hatiku sekarang. Ini istilah yang indah ini ya. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Mudah-mudahan TV ini menjadi sumbangan untuk masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah. TV ini hadir sejuk, menampilkan semua guru, ulama, habaib ada di TV itu, dan juga tampilannya sejuk, tidak menyalahkan siapapun, menghormati perbedaan. Pemerintah kita dukung hal yang bagus, yang enggak kebijakan yang enggak sesuai syariat kita enggak ikut-ikut, kita doakan. Enggak ada caci mencaci, enggak ada hujat menghujat. TV tampil untuk ukhuwah persaudaraan, tampil dengan cinta, tampil dengan rahmah, sehingga insya Allah orang yang ingin baik akan senang dengan TV ini. Orang yang ingin jelek gak senang sama TV ini, ya biarkan orang mau ngurusi wong elek. Mudah-mudahan kita diingini kebaikan dunia akhirat. Dan kalau live semacam ini, ada live di YouTube TV Al Wafa Tarim juga. Nah, kalau live YouTube, Facebook, di media semua ada. Tapi kalau enggak live, hanya adanya di aplikasi dan TV parabola. Untuk yang emang kuota, nah ini kuotanya terbatas, ada kita siasati, kita bikin channel lagi namanya Ahbabul Mustafa Channel. Apa namanya? Ahbabul Mustafa Channel. Ada channelnya. Kalau Ahbabul Mustafa tok banyak di Indonesia ini, ada channelnya. Itu khusus kita buat untuk video pendek, tanya jawab, video pendek yang dikasih judul. Setiap jam 5 sore WIB, jadi di Wita jam 6 sore keluar itu, muncul itu video. Durasi 3 menit, 4 menit, paling banyak 5 menit. Jangan khawatir, sing kuotanya terbatas. Itu setiap hari. Untuk apa? Mensiasati supaya tiap hari minimal kita tambah 1 ilmu. Kata Nabi bersabda, kullu yaumin mazdatu fihi ilmi fala baraka fi dzalikal yaum. Setiap hari ilmuku tidak tambah, maka enggak ada berkah di hari itu. Hari yang berkah bukan yang tambah uang, naik pangkat, tapi hari yang berkah, hari yang kita bertambah ilmu. Maka kita siasati itu. Kita bikin channel tiap hari jam 5 sore WIB muncul video pendek 3 menit untuk menjelaskan satu ilmu. Ikuti, tujuannya untuk keberkahan dunia akhirat. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Allah temukan kita dalam keadaan yang lebih baik, lebih barokah. Sekali lagi para habaib, orang tua kita yang mulia, minta maaf. Para tokoh masyarakat, minta maaf kalau ada kesalahan. Jazakumullah khair. Insyaallah tidak pulang kecuali membawa kebaikan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir acara ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita, mengampuni segala dosa kita dan mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya zikir Allah, ya Allahu ya Allah, itu termasuk zikir, kata ulama, termasuk isim Allah yang paling agung, Ismullahil A'zam. Tidaklah seorang hamba yang berdoa menggunakan asma Allah melainkan Allah akan kabulkan semua hajatnya. Ya Allah, 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 ya Allah. Panggillah Allah, ya Allah. Panggillah Allah dengan hatimu, ya Allah, ya Allah. Panggillah Allah dengan lisanmu, ya Allah, ya Allah. Panggillah Dia, ya Allah, yang Maha Menciptakan, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dengan keseluruhan jiwa kita, ya Allah, dengan kerendahan hati kita di hadapan Allah, ya 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 Allah. Tiada nama yang paling agung lebih daripada nama Allah, ya Allah, ya. Tiada nama yang lebih harus kita cintai melebihi nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Falakal hamdu ya Rabb. Segala puji bagimu ya Allah yang mengizinkan lisan-lisan kami untuk menyebut asma-Mu ya Allah, ya Allah. Lisan-lisan yang biasa berbohong setiap harinya ya Allah, ya Allah. Lisan-lisan yang biasa berghibah setiap harinya ya Allah, Kau izinkan malam ini kami untuk menyebut nama-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggillah nama Allah selagi kita bisa memanggil namanya, ya Allah. Selagi ruh masih di dalam kandung badan kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akan datang suatu masa, akan datang suatu saat, di mana saat itu kita ingin menyebut nama Allah, namun kita tidak bisa mengucapkannya. Ya Allah. Tubuh kita terbujur kaku, ya Allah. Terputus semua amalan kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelum datang masa tersebut, saat ini, detik ini, malam ini, panggillah Allah dengan hati kita.
dengan lisan kita, dengan jiwa kita, dengan semua kecintaan kita. Ya Allah, ya Allah, Dialah Allah yang mencintai kita lebih daripada siapapun, yang berharap kebaikan untuk kita lebih daripada siapapun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, inilah kami para hamba-Mu ya Allah. Di malam ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, bermunajat memanggil nama-Mu ya Allah. Maka pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandangan rahmat-Mu yang tidak akan Kau binasakan kami dengan azab-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat-Mu yang akan mengantarkan kami ke dalam surga-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, malam ini kami bertobat kepadamu ya Allah, dari semua macam dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa mata kami, telinga kami, lisan kami, kedua tangan kami, kedua kaki kami, dan seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Maka tidak ada yang bisa mengampuni kami melainkan Engkau ya Allah. Curahkanlah rahmat-Mu pada kami pada malam hari ini ya Allah, rahmat yang akan membuat kami bahagia di dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pengharapan kami ya Allah, perkumpulan kami ini ya Allah, kami tujukan sebagai rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan Kau palingkan wajah beliau dari kami nanti fi yaumil qiyamah ya Allah. Jangan Kau jauhkan tubuh kami dari tubuh beliau nanti fi yaumil qiyamah ya Allah. Jangan Kau haramkan mata-mata kami untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad ya Allah. Jangan Kau haramkan lisan-lisan kami untuk berbicara dengan lisan baginda Nabi Muhammad. Ya Allah. Jangan Kau haramkan telapak tangan kami untuk mencium untuk mencium tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Perdengarkan kepada kami suara indah baginda Nabi Muhammad. Perlihatkan kepada kami wajah indah Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak keluar satupun daripada kami dari majlis ini ya Allah, melainkan semua dosanya Kau ampuni ya Allah. Ya Allah. Tidak satupun daripada kami melainkan semua hajatnya Kau kabulkan ya Allah. Ya Allah. Tidak ada satupun daripada kami yang Kau angkat semua penyakitnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insyaallah minal aminin.
أدنيا وكل نية صالحة جالب عن كل خير دافع عن كل شر على منا وأخينا حبيب منذر وعلى منا وسيدي حبيب عمر الفاتحة